Pernah nggak kamu merasa sendirian, padahal kamu sudah punya pasangan? Dan yang lebih menyakitkan, aku justru menemukan kenyamanan itu dari orang yang seharusnya tidak pernah ada di tempat itu. Ini kisahnya, dan bagaimana aku hampir kehilangan arah dalam hidupku sendiri. Selamat datang di channel Air Mata Seorang Istri, tempat kita berbagi cerita kehidupan yang penuh makna. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena mungkin cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kukira 2 tahun pernikahan akan menjamin sebuah kebahagiaan untukku. Tapi pada kenyataannya, aku harus menelan kenyataan pahit di mana rumah tanggaku semakin hari justru makin terasa hambar. Situasi itu semakin diperparah lantaran kesibukan istriku yang semakin gila kerja. Aku masih ingat jelas, dulu Alia bukan seperti ini. Dia hangat, perhatian, dan selalu punya waktu untuk sekadar duduk bersamaku di ruang tamu sambil bercerita hal-hal kecil. Sekarang, bahkan untuk makan malam bersama saja terasa seperti jadwal yang harus disesuaikan. Aku pulang telat lagi ya, ada meeting tambahan, katanya suatu malam lewat pesan singkat. Aku hanya membalas, iya, hati-hati di jalan. Singkat. Datar. Tanpa emosi. Padahal kalau jujur, aku ingin bilang, aku kangen kamu. Tapi entah kenapa, kata-kata itu selalu tertahan. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Pagi aku berangkat kerja, Alia sudah sibuk dengan laptopnya. Malam aku pulang, dia belum tentu ada di rumah. Kalaupun ada, tubuhnya sudah terlalu lelah untuk sekadar berbincang. Pernah suatu malam aku mencoba memulai percakapan. Li, kamu gak capek terus-terusan kayak gini? Tanyaku pelan. Dia menghela napas, lalu menjawab tanpa menatapku, capek, tapi ini penting, Fan. Aku lagi kejar target. Aku juga penting gak? Kataku setengah bercanda, meski sebenarnya serius. Alia diam sebentar, lalu tersenyum tipis. Kamu tahu jawabannya. Tapi anehnya, aku justru gak lagi merasa yakin dengan jawabannya. Keadaan itulah yang perlahan mendorongku mencari hiburan lain. Bukan sesuatu yang langsung buruk, awalnya hanya sekadar mengalihkan rasa sepi. Menonton, main ponsel, atau keluar rumah lebih lama dari biasanya. Sampai akhirnya, hiburan tak terduga itu datang dengan sendirinya. Dan semuanya bermula sekitar 2 tahun lalu. Saat itu, Alia bilang padaku kalau keponakannya akan datang dan tinggal beberapa minggu di rumah kami. Namanya Rani. Dia dari luar pulau, mau urus beberapa hal di sini, jelas Alia sambil membereskan kamar tamu. Oh iya? Yang dulu waktu lebaran itu, tanyaku mencoba mengingat. Iya, yang itu. Udah gede sekarang, terakhir kamu lihat dia masih kuliah awal kan? Aku mengangguk pelan. Jujur saja, ingatanku tentang Rani tidak terlalu jelas. Kami memang jarang bertemu, paling setahun sekali saat lebaran, itu pun sebentar. Hari kedatangannya, aku pulang kerja sedikit lebih awal. Entah kenapa, aku merasa rumah akan sedikit berbeda dengan kehadiran orang baru. Saat pintu terbuka, aku melihat Alia berdiri di dekat ruang tamu. Fan, sini, panggilnya. Aku melangkah masuk, lalu pandanganku langsung tertuju pada sosok perempuan yang berdiri di sampingnya. Ini Rani. Perempuan itu tersenyum ramah. Halo, Om Fendi. Aku sempat terdiam sepersekian detik. Bukan karena apa-apa, tapi karena dia sudah sangat berbeda dari yang terakhir aku lihat. Iya, halo juga, jawabku agak canggung. Alia tertawa kecil. Kaget ya? Udah beda banget kan? Iya, lumayan, kataku sambil menggaruk kepala. Rani hanya tersenyum, lalu berkata santai, aku juga hampir nggak ngenalin Om tadi. Obrolan awal terasa biasa saja. Kami makan malam bersama, berbicara hal-hal ringan. Tentang perjalanannya, kegiatannya sekarang, dan rencananya selama di sini. Tapi ada satu hal yang mulai kurasakan sejak malam itu. Rumah yang biasanya terasa sepi, tiba-tiba jadi lebih hidup. Ada suara tawa lagi. Ada obrolan ringan yang mengalir tanpa dipaksakan. Bahkan hal kecil seperti makan bersama terasa lebih hangat. Dan tanpa aku sadari, sejak hari itu, aku mulai menantikan pulang ke rumah. Bukan karena Alia. Tapi karena ada seseorang yang membuat suasana itu kembali terasa berbeda. Dan aku belum sadar, bahwa perasaan kecil yang muncul saat itu, perlahan akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Awalnya, semuanya terasa wajar.
Rani hanya keponakan istriku. Kami tinggal serumah sementara. Kami mengobrol, tertawa, kadang menonton bersama di ruang tamu. Tidak ada yang aneh, setidaknya itu yang selalu kucoba yakinkan pada diriku sendiri. Tapi kenyataannya, ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda. Seperti sore itu, saat aku baru pulang kerja dan mendapati Rani sedang duduk sendirian di ruang tamu, memegang secangkir teh. Sendirian? Tanyaku sambil melepas sepatu. Iya. Tante belum pulang, jawabnya santai. Aku duduk di seberangnya. Kamu gak bosan di rumah terus? Rani mengangkat bahu. Lumayan sih. Tapi ya, daripada sendirian di tempat lain. Aku mengangguk pelan. Entah kenapa, percakapan sederhana seperti itu terasa lebih hangat dibandingkan obrolanku dengan Alia belakangan ini. Om sendiri gimana? Tanyanya tiba-tiba. Maksudnya? Kerja? Capek enggak? Aku tersenyum kecil. Capek sih biasa. Tapi ya, gitu-gitu aja. Rani menatapku sejenak, lalu berkata pelan, kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi yang dirasain, ya enggak? Aku sedikit terdiam. Kalimatnya sederhana, tapi seperti tepat mengenai sesuatu yang selama ini kupendam. Iya, mungkin, jawabku singkat. Sejak hari itu, obrolan kami mulai sering terjadi. Kadang di ruang tamu, kadang di dapur saat aku mengambil minum malam-malam. Alia? Dia tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Suatu malam, aku keluar kamar karena tidak bisa tidur. Lampu ruang tamu masih menyala. Rani duduk di sana, menonton sesuatu di ponselnya. Kok belum tidur? Tanyaku. Rani menoleh, lalu tersenyum. Gak bisa tidur juga. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak, mencoba tetap wajar. Kebiasaannya, kalau pikiran lagi ramai, katanya pelan. Aku tertawa kecil. Kamu juga gitu? Iya. Apalagi kalau lagi banyak yang dipikirin. Aku menatapnya sebentar. Kayak apa? Rani diam sejenak, lalu menjawab, kadang, ngerasa sendirian aja. Kalimat itu membuatku refleks tersenyum pahit. Lucu ya, kataku. Serumah sama orang, tapi tetap bisa ngerasa sendirian. Rani menoleh, menatapku lebih dalam dari biasanya. Iya, aku ngerti. Untuk beberapa detik, suasana jadi hening. Bukan hening yang canggung, tapi hening yang terasa terlalu nyaman. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan. Udah malam. Tidur sana, kataku mencoba menutup suasana. Rani tersenyum tipis. Iya, Om juga. Aku berdiri, lalu berjalan kembali ke kamar. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, pikiranku tidak hanya dipenuhi oleh rasa sepi. Ada wajah lain yang ikut hadir di sana. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh. Aku mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa lagi kuanggap biasa. Aku mulai menunggu momen-momen kecil itu. Menunggu obrolan ringan kami. Menunggu tawa kecilnya. Menunggu kehadirannya di ruang yang sebelumnya terasa kosong. Dan yang lebih mengkhawatirkan, aku mulai merasa lebih didengar olehnya, dibandingkan oleh istriku sendiri. Suatu sore, saat Alia akhirnya pulang lebih awal, kami bertiga duduk di ruang makan. Aku capek banget hari ini, kata Alia sambil memijat pelipisnya. Aku mengangguk. Ya udah, istirahat aja. Rani langsung berdiri. Aku ambilin minum ya, Tante. Alia tersenyum. Makasih ya, Ran. Aku memperhatikan mereka berdua. Seharusnya, momen seperti ini terasa hangat. Tapi entah kenapa, aku justru merasa seperti orang ketiga di rumahku sendiri. Dan di saat yang sama, aku juga sadar. Perasaan yang mulai tumbuh ini, bukan lagi sesuatu yang bisa kuabaikan begitu saja. Ini sudah melangkah terlalu jauh. Dan kalau aku tidak berhenti sekarang, aku tahu, aku bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa sepi. Tapi masalahnya, aku tidak benar-benar berhenti. Aku justru semakin tenggelam tanpa sadar. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di garis tipis yang tak terlihat. Aku masih menjalani peranku sebagai suami, masih berbicara dengan Alia seperti biasa, atau setidaknya terlihat biasa. Tapi di sisi lain,
Ada ruang lain dalam pikiranku yang mulai terisi oleh seseorang yang seharusnya tidak berada di sana. Dan yang paling berbahaya, semuanya terasa wajar. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Alia mengabari kalau dia akan pulang lebih larut dari biasanya. Aku lembur lagi ya. Jangan ditunggu, tulisnya. Aku menatap pesan itu lama, lalu hanya membalas singkat, iya. Rumah terasa sunyi, hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Aku keluar kamar, berniat mengambil minum. Lampu dapur menyala. Rani sudah lebih dulu di sana, berdiri di dekat meja, memandang keluar jendela. Belum tidur? Tanyaku pelan. Rani menoleh. Belum. Hujannya bikin susah tidur. Aku mengangguk, lalu mengambil gelas. Beberapa detik kami hanya diam, ditemani suara hujan yang semakin deras. Alia belum pulang? Tanyanya. Belum. Katanya lembur. Rani menghela napas kecil. Dia sibuk banget ya. Aku tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Rani lalu menatapku, lebih lama dari biasanya. Om, boleh tanya sesuatu nggak? Aku sedikit terkejut. Apa? Dia ragu sejenak, lalu berkata pelan, Om bahagia nggak sama pernikahan ini? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar dipaksa untuk jujur pada diriku sendiri. Aku berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Aku nggak tahu. Rani tidak memotong. Dia hanya mendengarkan. Dulu iya, lanjutku. Tapi sekarang, rasanya beda. Beda gimana? Aku menghela napas panjang. Kayak, semuanya masih ada, tapi nggak terasa. Rani menunduk pelan. Aku ngerti. Aku menatapnya. Kamu juga pernah ngerasain itu? Dia mengangguk kecil. Pernah, waktu ngerasa dekat sama seseorang, tapi ternyata cuma aku yang benar-benar ada di situ. Kalimatnya sederhana, tapi entah kenapa terasa dalam. Kami kembali terdiam. Jarak di antara kami sebenarnya tidak berubah. Tapi suasana, terasa semakin dekat. Aneh ya, kataku pelan. Aku malah bisa cerita kayak gini ke kamu. Rani tersenyum tipis. Mungkin karena Om lagi butuh didengar aja. Aku tertawa kecil. Mungkin. Hujan di luar masih turun, tapi pikiranku justru semakin ramai. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Batas yang sebelumnya masih terasa jelas, mulai memudar. Dan aku tahu itu berbahaya. Sangat berbahaya. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mencoba menjaga jarak. Aku pulang lebih malam, lebih sering menghabiskan waktu di kamar, atau pura-pura sibuk dengan pekerjaanku sendiri. Tapi anehnya, justru itu membuatku semakin gelisah. Aku mulai merindukan hal-hal yang sebelumnya terasa biasa. Obrolan singkat di ruang tamu. Tawa kecil yang tiba-tiba muncul. Atau sekadar kehadiran seseorang yang membuat rumah terasa hidup. Suatu malam, saat aku sedang duduk sendirian di ruang tamu, Rani datang dan duduk di kursi seberangku. Om lagi ngindarin aku ya, katanya langsung. Dan malam itu, aku benar-benar berdiri di ambang langkah itu. Ruang tamu terasa sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar pelan. Aku dan Rani masih saling menatap, seolah sama-sama menunggu siapa yang akan lebih dulu bicara, atau mungkin, siapa yang akan lebih dulu mundur. Om, suara Rani akhirnya memecah keheningan. Aku menarik napas panjang. Kita nggak bisa lanjutin ini. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi terasa berat. Rani menunduk. Tidak ada bantahan. Tidak ada penolakan. Hanya diam. Yang justru terasa lebih menyakitkan. Aku tahu, jawabnya pelan. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasan yang hampir hilang. Ini salah, lanjutku. Dari awal seharusnya aku sadar. Rani tersenyum tipis, tapi matanya tidak sejalan dengan senyumnya. Kadang, yang salah itu bukan perasaannya, Om, tapi tempatnya. Aku terdiam. Karena aku tahu, dia benar. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa semakin rumit. Kalau kita terusin, kataku pelan,
Aku nggak cuma nyakitin Alia, tapi juga diri kita sendiri. Rani mengangguk perlahan. Aku nggak mau jadi alasan rumah tangga orang hancur. Kalimat itu seperti tamparan halus yang menyadarkanku sepenuhnya. Selama ini aku terlalu sibuk dengan rasa sepi yang kurasakan, sampai hampir lupa bahwa ada seseorang yang sudah berjalan bersamaku selama ini. Alia. Istriku. Orang yang dulu kupilih dengan yakin. Dan tanpa sadar, aku hampir menghancurkan semuanya hanya karena aku merasa tidak lagi diperhatikan. Aku menghela napas panjang, lalu berdiri. Ran, makasih ya. Rani mengangkat wajahnya. Buat apa? Udah ngingetin aku, tanpa kamu sadar. Dia tersenyum kecil. Kita sama-sama hampir salah langkah, Om. Aku mengangguk. Malam itu tidak ada drama besar. Tidak ada tangisan berlebihan. Hanya dua orang yang sama-sama memilih untuk berhenti. Sebelum semuanya benar-benar terlambat. Beberapa hari setelah itu, suasana rumah berubah lagi. Bukan menjadi canggung, tapi lebih tenang. Aku mulai kembali mencoba memperbaiki hal-hal yang selama ini kuabaikan. Suatu malam, saat Alia pulang kerja, aku sudah menunggunya di ruang makan. Dia terlihat sedikit terkejut. Tumben belum tidur? Aku tersenyum. Nunggu kamu. Alia meletakkan tasnya, lalu duduk perlahan. Ada apa? Aku menatapnya, kali ini benar-benar menatap, bukan sekadar melihat. Kita bisa ngobrol bentar? Dia mengangguk, meski terlihat lelah. Alia, aku ngerasa kita mulai jauh, kataku jujur. Dan aku juga salah, karena aku cuma diam dan gak pernah benar-benar ngomong. Alia terdiam. Aku kangen kita yang dulu, lanjutku. Yang bisa ngobrol tanpa harus nunggu waktu luang. Beberapa detik hening. Lalu Alia menghela napas panjang. Aku juga ngerasa, Fen, katanya pelan. Aku terlalu fokus ke kerjaan, sampai lupa kalau kamu juga butuh aku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami benar-benar saling mendengar. Bukan sekadar bicara. Malam itu, tidak ada solusi instan. Tapi setidaknya, ada langkah kecil untuk kembali. Seminggu kemudian, Rani pamit pulang. Kami berdiri di depan rumah. Jaga diri ya, Om, katanya dengan senyum yang sama seperti pertama kali datang. Iya. Kamu juga. Alia memeluknya erat. Kapan-kapan kesini lagi ya. Rani mengangguk. Pasti, Tante. Sebelum masuk ke mobil, dia sempat menatapku sebentar. Tidak ada kata-kata. Tapi aku mengerti. Itu adalah perpisahan, sekaligus penutup dari sesuatu yang tidak seharusnya pernah dimulai. Mobil itu perlahan menjauh. Aku berdiri di sana, menatap hingga hilang dari pandangan. Masuk yuk, suara Alia di sampingku. Aku menoleh, lalu mengangguk. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa pulang ke tempat yang seharusnya. Bukan karena rumah ini berubah. Tapi karena aku akhirnya memilih untuk tidak lagi kehilangan arah. Karena pada akhirnya, yang hampir menghancurkan rumah tanggaku bukanlah orang lain. Tapi diriku sendiri. Kadang, hidup memang membawa kita ke situasi yang tidak kita inginkan. Tapi selalu ada pilihan, untuk tetap berada di jalan yang benar. Kalau kamu ada di posisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.